kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat dan rahmatnya hingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di sini dalam rangka workshop peningkatan jejaring pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan analisis hasil program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 di Kota Samarinda yang kita cintai. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapat syafaat di hari akhir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat para narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Kabupaten Pasir, dan Kabupaten Kutai Timur, yang terhormat narasumber dari Puskesmas Mekarsari Kota Balikpapan yang akan menyampaikan lesson learn mengenai pelaksanaan jejaring puskesmas, yang terhormat narasumber dari PKFI dan BPJS yang mungkin akan segera bergabung, serta Bapak Ibu undangan dan peserta yang berbagi. Izinkan saya membaca susunan acara pada pertemuan pagi ini. Susunan acara workshop peningkatan jejaring pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan analisis hasil program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, 3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 4. Laporan Ketua Panitia, 5. Sambutan arahan dan pembukaan, 6. Penutup, 7. Foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Izin untuk menyampaikan pantun di pagi hari. Belum. Pergi berdua ke bioskop, tangan digandeng, dada berdebar. Cakep. Sebelum memulai kegiatan workshop, saya izin bertanya, Bapak Ibu, apa kabar? Jangan hanya pandai bicara data dan angka, gunakan literasi dengan aksara. Telah tiba kita di acara pembukaan, mari bersama untuk lanjutkan acara. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk memulai acara pagi hari ini, mari kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayat. Kepada beliau yang akan memimpin membaca doa kami, persilakan. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Kuasa. Dan izinkan saya untuk memimpin doa ini secara muslim, dan pada rekan-rekan yang non-muslim silakan berdoa dengan cara masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Mujibas Sa'irin. Dengan segala kerendahan hati, kami tundukkan kepala dan menandahkan kedua tangan kami, seraya berdoa memohon kehadirat-Mu ya Allah. Atas kudrat dan iradat-Mu, hari ini kami hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan pertemuan workshop analisis hasil PISPK dan workshop peningkatan jejaring pelayanan kesehatan di AKTP tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Ya Allah, taburkanlah cahaya dalam cara berpikir kami, tanamkan keikhlasan setiap amal bakti kami, mantapkan rasa syukur dan keimanan kami, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang bisa menurunkan kadar keimanan kami. Indonesia
kepada Bapak Ibrahim Nur SKMAT, kepada Bapak kami minta untuk berdiri di sini dulu Bapak untuk menyampaikan laporan ketua panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pantun dulu ya. Simpan sayur dalam rantang, rantangnya polos tak berulir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih undangan peserta yang berkenan hadir. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Haji Jaya Mualimin, SPKJ Kesmas. Yang saya hormati narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ibu Dr. Kusuma, dari Kabupaten Pasir, Ibu Agnes Linda, kemudian dari Kabupaten Kutai Timur, Ibu Siti Fatimah, kemudian narasumber Leselan Dr. Lili Anggraini dari Puskesmas Mekarsari Balikpapan, narasumber dari PKFI Dr. Novi, dan dari ID wilayah Provinsi Kaltim Dr. Yaki, dan seluruh peserta dan undangan yang berbahagia. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan dua kegiatan yang dilaksanakan bersamaan, yaitu workshop peningkatan jejaring pelayanan kesehatan di KTP dan analisis hasil ISPK tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menguatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terhadap pengoptimalan jejaring pelayanan kesehatan di puskesmas di wilayah kerjanya dengan pemanfaatan analisis data ISPK dan data program lainnya. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya workshop peningkatan jejaring pelayanan kesehatan di FKTP dan analisis hasil ISPK tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun untuk peserta kegiatan workshop peningkatan jejaring pelayanan kesehatan di FKTP berjumlah 15 orang, terdiri dari Kepala Bidang Yankes atau Kepala Seksi Yankes Primer dan Staf Yankes berjumlah 8 orang, dan pimpinan klinik terpilih sebanyak 3 orang, Kepala Puskesmas terpilih sebanyak 4 orang. Untuk peserta kegiatan workshop analisis hasil ISPK tingkat Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 42 orang, terdiri dari Kepala Bidang Yankes atau Kepala Seksi Yankes Primer dan Staf Teknis ISPK berjumlah 10 orang, Kepala Puskesmas terpilih sebanyak 5 orang, dan Kepala Puskesmas sekota Samarinda sebanyak 27 orang. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung pada tanggal 28 hingga 29 November tahun 2022, yaitu 2 hari efektif. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA APBN Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dan DPA APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Sampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Jaya Mualimin SPKJ Kesmas, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Yang saya hormati para narasumber dari Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Pasir, dan Kota Samarinda. Yang saya hormati narasumber dari Puskesmas Mekarsari Balikpapan, dan yang saya hormati dan saya banggakan narasumber dari Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 2022 di Kota Samarinda. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta workshop yang telah hadir memenuhi undangan kami dari Bapak Ibu. Pada ruangan ini semua merupakan bentuk komitmen dalam upaya penguatan pelayanan kesehatan
tadi juga menjadi juara di hati masyarakat Kalimantan Timur khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan bola saya mengimbau kepada KTT untuk selalu mengedepankan pelayanan publik serta pelayanan kepada masyarakat yang dengan standar mutu dan keselamatan pasien yang menjadi orientasi utama dan tujuan utama. Oleh karena itu, sebagai standar itu maka kita meningkatkan sebaik-baiknya, termasuk dalam akses atau jangkauan, ya, dan kemudahan kepada para pelanggan kita sebagai bentuk bakti kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya dan apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemenang fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi, ya, yang saya sebutkan harap untuk maju ke depan per kategori. Mohon izin Bapak, bisa untuk waktunya sebentar Bapak ya. Baik, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur nomor 893.3 garis miring 144 garis miring Yankes garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan pemenang fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Baik, kategori Puskesmas Perkotaan peringkat 3 diraih oleh Puskesmas Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Peringkat kedua Puskesmas Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Dan peringkat pertama diraih oleh Puskesmas Karangjati, Kota Balikpapan. Baik, dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan secara ya baik akan disampaikan oleh Kepala Dinas. Ngadatnya ke Jun ya, Jun. Baik ya. Sekolah, klinik, rumah sakit, apotik, laboratorium, tempat praktek tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah yang masuk di jejaring puskesmas, ya. Nah, ada beberapa nanti kendala-kendala untuk di Kota Samarinda nanti akan saya sampaikan. Kemudian di PNK 43 sifat hubungan kerja antara puskesmas dengan FKTP lain dan UKBM, kemudian hubungan kerja antara puskesmas dengan rumah sakit, sifatnya ini adalah koordinasi dan atau rujukan dengan rumah sakit. Kemudian juga bersifat pembinaan, koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan dengan FKTP lain di wilayah kerjanya. Sekolah, klinik, rumah sakit, apotik, laboratorium, tempat praktek tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah yang masuk di jejaring puskesmas, ya. Nah, ada beberapa nanti kendala-kendala untuk di Kota Samarinda nanti akan saya sampaikan. Kemudian di PNK 43 sifat hubungan kerja antara puskesmas dengan FKTP lain dan UKBM, kemudian hubungan kerja antara puskesmas dengan rumah sakit, sifatnya ini adalah koordinasi dan atau rujukan dengan rumah sakit. Kemudian juga bersifat pembinaan, koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan dengan FKTP lain di wilayah kerjanya. Lembaga Kesehatan Masyarakat dan Vaskes swasta, ya. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin nih kemarin pada saat kami
konsultasi ke Direktorat Kesmas dan muncul dengan data berupa peningkatan kapasitas manajemen puskesmas, posyandu dan posyandu prima. Ya, nah ini nanti mungkin untuk yang seksi kepala bidang Yankes dan seksi Yankes primer saya nggak ngerti nih. Jadi kita akan ngurusin posyandu juga gitu kan. Nah, kemudian pemahaman jejaring yang masih kurang, terutama urusan rumah sakit dan dokter spesialis, dan belum pahamnya jejaring pemanfaatan jejaring oleh lintas bidang di dinas kesehatan. Pelayanannya kalau tidak ada jembatan, bagaimana sih jejaring ini mendapatkan hasil PISPK yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, dan ada penguatan preventif promotif. Nah, makanya saya dikasih judul ini juga bingung, karena baik di buku-buku PISPK apa semuanya tidak ada yang mengatakan bahwa ini harus ada kolaborasi. Dan mestinya ada kolaborasi di sini. Tapi di sisi mananya? Pasti di intervensi lanjutnya. Nah, di sini yang belum kita tahu di PISPK. Makanya saya dikasih judul ini bingung juga sebetulnya di mana. Pastinya di intervensi lanjut. Hanya ada dana insentif UKM, ya kan? Yang dulu tidak ada. Sebenarnya insentif UKM itu kemarin sudah diusulkan pada saat hasil survei indikator pelayanan bahwa puskesmas itu untuk menggantikan pada saat dia redistribusi akan dikuatkan sisi UKM-nya dengan memberikan dana yang namanya insentif UKM. Jadi teman-teman puskesmas tidak lagi mengejar UKP-nya, tapi lebih cenderung mengejar ke sisi UKM-nya untuk penguatan preventif promotif. Makanya muncul di tahun ini adalah dana insentif UKM, gitu ya. Ini ada guling-gulingnya dong yang jatuh. Thank you.
Kemudian untuk laboratorium memang selama ini belum maksimal ya, seolah-olah laboratorium masih berdiri sendiri gitu. Kami hanya mempunyai satu laboratorium, itu dia lebih banyak pada untuk narkoba ya, kegiatannya. Untuk lebih pada UKM-nya belum berperan. Jadi misalnya ada peraturan bupati, peraturan wali kota di situ agak ya panjang prosesnya. Ya seiring dengan saya juga ada omong-omong dengan orang kepegawaian lah. Nanti pada akhirnya mau dimanapun yang tadi dibilang Bu Kusuma, mau di Kesmas, mau di Yankes, sehingga dengan aturan jabatan fungsional ya, sekat-sekat seksi kan nggak ada lagi. Sama mungkin PKP, kita persiapkan aja versinya Kaltim. Jadi nanti ketika PKP itu keluar, ya kita mau nambah apa di situ? Ya kalau enak, kalau bisa bareng, itu kan nanti kalau untuk evaluasi tahunan kita sama seragam, itu lebih enak gitu Pak. Harapannya sih gitu. Jadi mungkin kita dikumpulkan di mana gitu Pak, nggak apa-apa. Mau di Bali kah atau di mana, nggak apa-apa. Saya sih rela-rela aja untuk oh gitu ya gitu ya. Ya itu saran saja ya Bu Kusuma ya. Jadi kita ini nggak juga bingung. Saya kemarin pembinaan jejaring di satu minta kliniknya Pak pelaporannya gimana, nanya ke saya lagi. Ya saya bilang dia disesuaikan dengan dikembali lagi buat jawaban bijak kebutuhan puskesmas gitu. Ujung-ujungnya ada wilayah puskesmas yang kebutuhannya banyak banget sampai ngirim berlembar-lembar. Kasihan jejaringnya langsung kebingungan, protes. Ada yang pengertian hanya 1 lembar tapi tabelnya kecil-kecil banyak. Jadi sama juga. Jadi kemarin ketika pertemuan banyak sekali. Nanti kita dulu ya. Dari sini kita luruskan bahwa promosi itu mitra. Jadi kita kami udah buat dalam artian itu bawahan kita ya. Dan kita dulu. Apakah itu kuat atau enggak saya ya nanti di lapangan ya nanti mau buktikan. Tapi artinya pahamkan mereka kami datang sebagai mitra kerja. Agak susah itu ya, bukan pemerintah ya, pemerintah ya. Jadi memang harus ada intervensi dinas gitu ya, termasuk dengan data-data lainnya itu ya kumpulnya di dinas semua. Ya silakan dinas memilah menurut wilayah kerja kalau dibutuhkan, dan pasti dibutuhkan oleh puskesmas untuk melakukan perencanaan. Ada pelayan baru.